Assalamualaikum dan selamat siang buat fans berat Mbak Mega dan Red Spark. Jumpa lagi dengan Mimin yang baik hati, ganteng dan tidak sombong, dan Mimin doain semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau komen dulu soal pertandingan semalam yang menurut Mimin agak kurang greget jika dibandingkan saat melawan JS Caltex. Karena Trisula penyerang Red Spark kali ini kurang maksimal mainnya, untungnya middle blocker kali ini cukup gacor. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Sebelum Mimin bacain komentar fans Korea, Mimin mau share beberapa fakta soal tim Pepper, supaya bisa menambah wawasan kita soal bola voli Korea. Pepper adalah klub seumur jagung yang baru berdiri tahun 2021 dan baru mengikuti 2 kali kompetisi V-League. Pepper merupakan tim juru kunci musim lalu dengan hanya mengumpulkan 14 poin. Pepper hanya menang 2 kali dari 22 kali pertandingan musim ini dan mengalami 15 kali kekalahan beruntun. Yasmin musim lalu adalah pemain dari klub Hyundai Hill State. Park Jong-a dibeli dengan harga selangit setelah bawa High Pass jadi juara musim lalu. Pelatih Pepper adalah mantan asisten pelatih volleyball pria Timnas Kanada. Memblokir fansnya yang komentar terlalu berlebihan di Instagram klub. Oke, kita lanjut dengan statistik permainan semalam. Red Spark menang dengan skor 3-1, di mana Jung Hoyong jadi top skor dengan perolehan 20 poin dan 5 diantaranya didapat dari hasil blocking. Kemudian disusul oleh Zia dengan 15 poin, lalu Mega 14 poin. Kemudian Soyoung dan Yunjin masing-masing mencetak 10 poin. Klasemen sementara, kini Red Spark naik ke posisi 4 menyalip IBK Altos yang di pertandingan sebelumnya kalah dari Hill State. Banyak yang bertanya ke Mimin babak playoff itu apa, jadi 4 tim di peringkat atas di akhir musim akan diadu kembali untuk penentuan juara. Tim peringkat 1 klasemen akan menunggu di final, kemudian tim peringkat 2 akan menunggu di semifinal. Kemudian tim peringkat 3 dan 4 akan berhadapan di quarter final dan pemenangnya akan melawan tim peringkat 2 di semifinal. Pemenang di semifinal akan melawan tim peringkat 1 yang udah nunggu di final. Dan siapa yang menang di final, itulah yang jadi juara V-League tahun ini. Komentar dari 2 Big 70, Red Spark menang di pertandingan hari ini, tapi rasanya agak tidak nyaman. Meski demikian, selamat atas pencapaian 14.000 set-setter Yeom Hae-sun. Untungnya, berkat kinerja middle blocker, tim mampu bangkit kembali setelah set kedua. Kecemasan Si Nohran dalam menerima bola membuat sulit merebut set pertama hari ini. Ada sekitar 3 contoh pemain yang tumpang tindih hari ini. Red Spark bertemu Pepper hari ini, menang 3-1. Namun faktanya, jika kami menghadapi tim kuat, Red Spark akan disingkirkan 3-0. Bagaimanapun, 3 kemenangan berturut-turut sejauh ini tidaklah buruk. 2 kemenangan harus menang di sisa putaran 4 dan hingga awal putaran ke-5. Ini timku. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kami kalah di set kedua. Para pemain yang masuk sebagai pemain pengganti tidak melakukan persiapan secara bertanggung jawab, dan tim kami akan menjadi satu-satunya tim di mana lawan bisa mendapat poin dengan melakukan servis yang ditujukan ke libero. Jika pemain Nohran tidak bagus mainnya, silahkan gantikan jika penerimaannya lemah. Red Spark tidak bisa mengalahkan tim kuat seperti saat ini, dan pelatih tidak memasukkan Seo Yu Kyung sebagai kartu as. Harap berhati-hati agar tidak membuat kesalahan atau memberikan kesempatan kepada pemain pengganti lainnya juga. Jika kesalahan ini menumpuk satu persatu, itu akan menjadi lebih sulit untuk mendapatkan poin jika semakin jauh Anda melangkah. Ini adalah perang modern berikutnya, jadi mari kita analisis dengan baik dan menangkan. Cheong Kwanjang, fighting! Aku mencintaimu, Lee Soyoung. Semua pemain bermain sangat baik, tetapi khususnya setter Yeom Hae-seon menunjukkan keterampilan luar biasa
yang setara dengan Ponpun selama pertandingan. Dia layak mendapatkan tepuk tangan dan pujian karena berlari seolah-olah dia sedang mencoba menangkap bola. Dan Jong Ho-young serta Park Eun-jin juga melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Saya berharap Anda menang. Peri Ginseng Jung Kwanjang melanjutkan 3 kemenangan beruntun mereka dengan kemenangan sempurna. Karena mantan penyerang itu mencetak 2 digit. Yeom Hye-sun memecahkan rekor 14.000 set dan selamat atas rekornya. Dan ini lebih dari sekedar lolos ke babak playoff. Pepper, aku kasihan padamu sekarang. Saat Yasmin menyerang, melakukan servis, memblok, dan bahkan menggali sendirian, staminanya mulai menurun di babak kedua, dan dia akhirnya membuat kesalahan dalam serangannya. Ginseng Lee Soyoung sekarang harus gulung tikar karena menaikkan harga, jadi dia seharusnya melakukannya lebih baik sejak lama. Soyoung bagus dalam bertahan dan menyerang, tapi itu masalah besar karena libero Nohran. Dia bahkan tidak bisa menerima, apalagi menggali. Efek Soyoung sangat bagus. Tugas selanjutnya adalah Nohran, tolong mainkan Yoseo. Pelatih lupa memainkan Yoseo, Anda harus memainkan Yoseo ketimbang Nohran. Karena jika jangkauan pemain lebih luas, pengoperasian pelatih dapat dilakukan dengan baik, dan pertandingan akan berjalan dengan baik. Tidak ada harapan jika Anda bersikeras, dan jika Red Spark ingin bermain di babak playoff, tolong pikirkan baik-baik, Pak. Pertandingan hari ini agak membingungkan, tapi terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo tingkatkan terus kemampuan kalian, fighting! Kelima penyerang tersebut mencetak lebih dari 10 poin. Itu adalah permainan yang menyentuh. Mantap, dan terima kasih telah bekerja keras dalam 4 set. Kerja bagus, saya senang. Kita beralih ke komentar pendukung Pepper. Saya melihat Park Jong-ah menunjuk ke Seo Kye-won selama time out. Dan setelah itu, Park Jong-ah tidak dapat melakukan satu serangan pun dengan benar. Smash-nya terus diblokir, dan tingkat serangannya hanya 28%. Jadi saya harap Anda bertanggung jawab atas permainan ini. Tidak, mengapa pergantian pemain seperti ini? Jika penerimaan sayap awal melemah, mereka harus segera memasukkan Lee Hanbi. Dan jika umpan setter Gun Lee menjadi aneh, mereka harus memasukkan Baksa dan para pemainnya. Dan mengapa kamu terus-menerus melontarkan kritik? Asisten, pelatih Lee Kyung Soo telah melihat semuanya. Jadi mengapa Anda tidak menyampaikannya kepada pelatih? Dan para pemain, semua terengah-engah setelah 3 set. Apa yang mereka lakukan selama off-season dan latihan? Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah Pepper saat time out hanya untuk mengelap keringat? Mengapa tidak ada analisa permainan lawan sama sekali? Berkumpul bersama dan lihat apa yang dibicarakan mantan pelatih Park Mi-hee dan Lee Jong-cheol tentang tim Pepper di Special V. Tampaknya ini bukan hanya masalah bagi para pemain. Pepper adalah tim Yasmin. Di set 1 dan 2, Yasmin yang cukup perkasa memimpin. Setelah itu, ketika tim kehilangan kekuatan dan kelelahan, tidak ada pemain yang bisa memukul, sehingga tim yang tumbang adalah Pepper. Pembubaran adalah jawabannya, keterampilan tim terlalu rendah. Saya tertawa terbahak-bahak saat melihat Park Jong-ah mengkritik rekan setimnya selama waktu permainan. Jaga dirimu baik-baik Jong-ah. Seekor anjing yang lewat akan tertawa. Pepper tidak menunjukkan visi atau harapan. Jika tidak ada tindakan khusus, maka tidak akan bisa terhindar dari akhir hidupnya. Sampai saat ini,
investasi FA tampaknya telah runtuh. Oke, itulah beberapa komentar orang Korea yang Mimin kumpulin dari berbagai sumber. Dan bagaimana menurut kalian dengan permainan Red Spark semalam? Tulis komentar kalian, tapi ingat jangan sampai menghujat para pemain. Karena yang mereka butuh adalah support dari fansnya. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten Mimin, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa dengan konten Mimin berikutnya.